sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan bincang online kita pada hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Literasi Perspektif Kesehatan atau Relatif Perspektif bekerja sama atau berkolaborasi dengan Diklat Kesehatan dari DCG Indonesia. Oke, teman-teman semua, ini yang daftar di grup kayaknya banyak, tapi mungkin masih pada proses masuk ya, Kak Fia ya. Nggak apa-apa, kita mulai dulu ya dengan yang ada. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi Kak Fia sudah menulis di chat, saya belum sempat menulis di chat nih. Saya Anandito Virowo, domisili lokasi saat ini ada di Kota Malang. Tadi ada yang dari Malang juga ya, Ibu Mardiana kayaknya ya. Oke, kemudian sehari-hari saya sebagai manajer program di DCG Indonesia di Diklat Kesehatan, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Iman Zain, atau nama lengkapnya mungkin Iman Mahaputra Zain ya, betul begitu ya. Halo, Oke, Kak saya Dito. perkenalkan dulu ya profilnya. Kak Iman ini adalah kreatif lead. Kreatif itu berarti apa ya, pemimpin kreatif bahasa Indonesianya. Jenis itulah. Nah, ini leader kayaknya ya, leader kreatif dari CISD atau Center for Indonesia Strategic Development Initiative. Nah, sebagai seorang kreatif lead, Kak Iman ini juga sering kayaknya nih menjadi show director. Waduh, untuk event-event publik dari CISD. Mungkin diantaranya teman-teman pernah mendengar ada Youthon, Hal Global, ada Lokapala, Forum for Young Indonesian dan lain-lain. Nah, yang menarik di sini nih Kak Iman Zain nih juga udah menyutradarai. Waduh, jadi sutradara nih Kak Iman ya. Ada beberapa film yang diproduksi CISD, di antaranya ada film Denting ya tahun 2020, ada cerita Puspa di Tanah Pasundan tahun 2021, dan yang terbaru nih kayaknya ada film Di Balik Satu Batang nih 2022. Kayaknya kita pengen lihat juga nih kayak apa ya film-filmnya. Mungkin nanti bisa ditayangkan ya. Oke, kemudian Kak Iman ini juga dipercaya sebagai project lead untuk Tobacco Control Advocacy. Nah, di sini Kak Iman juga menjadi tim red ya untuk Justima Design volume 1, volume 2 yang terlibat di kampanye Pulih Kembali 123 dan ikut serta menggagas Dewan Perwakilan Remaja atau DPR. Saya belum bisa masuk DPR. udah bukan remaja lagi. Kemudian Kak Iman ini juga kayaknya udah sering terlibat ya di pengendalian tembakau sejak 2015 ya. Kayaknya juga banyak banget yang sudah dilakukan sampai di tahun 2018 ini Kak Iman ditunjuk untuk mewakili Indonesia berbicara tentang pergerakan anak muda di sesi 17 World Conference on Tobacco or Health yang diadakan di Cape Town, South Africa. Wah, jauh-jauh sampai ke Afrika, Kak Iman. Apakah di Afrika sana banyak perokoknya lebih parah daripada Indonesia? Kita akan menyimak setelah pesan-pesan berikut ini. Pesan-pesannya apa Kak Iman? Atau langsung aja, Kak Iman mau share screen? Oke, terima kasih ya Kak Dito. Salam kenal teman-teman semua. Mungkin tadi udah dikenalkan panjang juga dengan Kak Dito. Aku Iman Mahaputra Zain lengkapnya, panggilannya bisa Iman atau apapun itu yang teman-teman nyaman. Aku dari CISDI, Center for Strategic Development Initiative. Mungkin sedikit perkenalan tentang CISDI. CISDI itu intinya lembaga think tank, non-government organization yang berkecimpung di dunia health dan development. Termasuk salah satunya tentang pengendalian tembakau. Mungkin aku izin sharing langsung ya Kak Fia dan juga Kak Dito. Oke, silakan. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Kak. Oke. Ya, sudah terlihat. Kak Iman, mohon izin sebentar ya. Ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, teman-teman semua mungkin baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan bincang online pada hari ini diberikan banyak kemudahan, kelancaran. Silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa selesai. Dan selanjutnya Kak Iman mungkin akan menyampaikan materi selama berapa menit nih Kak Iman? Mungkin 10 menit aja mungkin. Oke, 10 menit. Setelah itu kita buka sesi diskusi ya. Ya. Oke, baik. Silahkan Kak Iman. Oke. Baik teman-teman semua, mungkin sedikit info dulu kalau bahwasannya CISDI selama 2-3 tahun terakhir ini banyak bergerak di kajian fiskal untuk pengendalian tembakau seperti pengendalian cukai tembakau,
DBHCHT dan sejenisnya. Cuma kita juga ikut membantu jaringan di Indonesia terkait pengelolaan tembakau, terkait kajian non fiskal lainnya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Hari ini aku tidak banyak bermateri, menyampaikan materi, cuma sebagai pemantik saja, mungkin akan lebih diskusinya lebih banyak, biar lebih banyak perspektif yang masuk. Hari ini aku kebagian tugas dari Kak Dito sama Kak Fia tentang kebijakan rokok yang baik untuk semua. Lanjutnya LSM gini tuh. Oke, salah satu fokusnya adalah tentang Kepres kemarin yang dikeluarkan oleh Presiden nomor 25 tahun 2022 ya, tentang Prosun Peraturan Pemerintah. Itu cukup ramai di akhir tahun lalu, ada 7 aturan di dalam keputusan Presiden tersebut, tadi udah di-mention juga dengan Kak Fia. Pertama, tentang penambahan luas peringatan kesehatan bergambar atau yang kita kenal dengan PHW, Pictorial Health Warning, kemudian tentang ketentuan rokok elektronik, terus tentang pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship, dan pelarangan penjualan rokok batangan yang paling viral kemarin jadi tagline atau headline di pemberitaan. Lalu juga ada pengawasan iklan, promosi, dan sponsorship di media penyiaran, dan bagaimana penegakan dan penindakannya, serta media teknologi informasi, serta penerapan kawasan tanpa rokok ataupun KTR. Jadi 7 aturan ini yang jadi rencana Prosun Jokowi di 2023. Nah, Prosunnya ada di panggung mana? Nah, ini yang sebenarnya ini adalah masalah klasik ataupun yang sudah disuarakan dari dulu, yaitu di PP 109 tahun 2012. Jadi ketika kemarin cukup ramai pemberitaannya, sebenarnya kita di pengendalian tembakau menunggu-nunggu hal itu sudah kurang lebih 6 tahun lalu gitu. Jadi ini dibantu oleh teman-teman Multatuli, bahwasanya PP 109 itu penting dan sudah kuno karena sudah lebih 1 dekade regulasi itu diterapkan, sementara industrinya terus berkembang dengan berbagai kegiatan promosi ataupun produk-produk baru. Padahal amanat dari PP itu adalah untuk melindungi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, keluarga, dan lingkungan. Dari tahun 2017 itu kita udah nyusun naskah akademiknya sebenarnya sebelum Kepresnya keluar. Kita udah rapat terbatas di tahun 2017, di 2018, bahkan lintas kementerian sudah terlibat di sini yang sebelumnya diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan, kemudian ke Menko PMK, ke berbagai jaringan, bahkan surat dukungan pun dari akademisi ataupun dari peneliti dan kelompok masyarakat sipil sudah bersurat baik ke Presiden ataupun ke kementerian yang memprakarsai PP ini. Cuma dari 2017 sampai 2021 itu belum terlihat titik terangnya. Nah, makanya kemarin di tahun 2022 akhir itu ketika Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden itu, kita cukup senang walaupun secara media itu lebih sepertinya sudah ditegakkan karena itu keputusan Presiden, padahal belum karena prosunnya masih disusun di Kementerian Kesehatan. Nah, seperti apa pasal per pasalnya dari 7 hal tersebut di PP 109? Pertama tentang PHW ya, tentang peringatan kesehatan bergambar. Kita cukup tertinggal, jadi di Australia salah satunya kemasan peringatan kesehatan bergambar itu 75% di kemasan depan dan 90% di kemasan belakang. Dan 11 tahun yang lalu, pertama kalinya di dunia, Australia itu berani bikin plain packaging. Jadi tidak ada lagi brand yang identik dengan merek tertentu, jadi semuanya sama. Tidak ada font yang mengarahkan ke suatu merek ataupun juga warna. Jadi apapun merek rokoknya, apapun perusahaannya itu sama. Jadi tidak ada unsur-unsur promosi di dalamnya. Jadi sudah plain dan itu pertama kali dilakukan di Australia dan itu sudah 11 tahun yang lalu. Dan di Indonesia itu 2023 masih 40%. Jadi masih identik lah kita dengan brand. Tujuan melapisi dengan plain packaging itu agar tidak ada citra yang lahir dari industri ataupun PHW itu untuk memberi peringatan kesehatan bergambar tentang dampaknya, bersifat preventif dan kuratif gitu. Jadi secara waktu kita sudah tertinggal dengan beberapa negara. Jadi kalau ada mesin waktu tentang penelitian tembakau, ingin melihat Australia 12 tahun yang lalu, datanglah ke Indonesia. Jadi kurang lebih candaan teman-teman di global seperti itu. Nah, apa dampaknya PHW itu ya sebenarnya ini mengutip dari IAKMI di tahun 2015 ketika disodorkan PHW dari yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan itu rata-rata
menjawab sebesar 58%, itu menakutkan dan sangat menakutkan 33%. Bahkan ketika potret gambar yang di bagian dalam yang pojok kanan itu sampai 52% menyatakan itu sangat menakutkan. Nah, seberapa efektif itu juga meyakinkan perokok untuk berhenti, itu juga sangat tinggi. Ada yang menjawab sampai 43% dan 46%-nya itu efektif dan sangat efektif. Nah, langkah preventifnya juga sudah terlihat di PHW. Dari survei tersebut ada sekitar 47% menyatakan itu efektif dan 43% menyatakan sangat efektif jika itu meyakinkan anak muda ataupun perokok pemula untuk tidak merokok. Karena industri rokok memang menyasar itu kaum muda. Tidak pernah dia beriklan tentang yang rata-rata umurnya sudah 40 tahun ke atas. Karena target pasarnya memang anak muda, jadi pembelinya jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Ini yang untuk PHW. Seperti apa kita tertinggal dari negara lain ataupun seberapa efektif sebenarnya PHW yang harusnya sudah diterapkan atau diperluas sejak lama. Kemudian tentang ketentuan rokok elektronik, ini kita yang lumayan tertinggal ya dari negara-negara lain juga sebenarnya. Bahkan yang paling cepat gerakannya waktu itu adalah Kementerian Keuangan bahkan untuk pengaturan rokok elektronik karena dia dikenakan cukai. Cukai kan berbeda dengan pajak, cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki dampak negatif. Nah, Kementerian Keuangan sudah lebih dulu melabel bahwasannya rokok elektronik itu dia berbahaya, langsung dikenakan cukai dan dia bersanding dengan rokok konvensional ataupun minuman alkohol di dalamnya. Hanya saja tidak ada aturan-turunannya seperti rokok konvensional. Jadi tidak ada PHW-nya, pelarangan iklannya belum ada, dan itu masih banyak PR yang harus dilakukan. Padahal kita harus belajar ya dari rokok konvensional. Ketika terlambat dari negara lain kita menegakkan aturan, dampaknya banyak ya seperti peningkatan perokok anak itu sampai 9,1%. Sehingga kalau kita tidak cepat lari lagi di rokok elektronik itu akan mengulang sejarah yang sama ataupun jatuh ke lubang yang sama. Kemudian itu untuk rokok elektronik. Nah, yang selanjutnya itu tentang pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship. Jadi di PP 109 itu telah diatur sebenarnya, cuma bersifat parsial ataupun tidak menyeluruh. Pertama, itu hanya kalau di televisi itu dilakukan, boleh dilarang, tapi boleh ditayangkan ketika jam 21.30 ke atas sampai jam 5 pagi. Padahal kita tidak tahu ya anak-anak menontonnya sampai jam berapa. Kemudian juga di iklan luar ruangnya, itu tetap boleh ada PHW-nya, peringatannya seperti logo 18+ ataupun peringatannya, dan itu hanya kecil 10-15%. Dan yang bingungnya lagi, kalau iklan televisi di media penyiaran itu tetap boleh asalkan di atas jam 21.30 ke atas, sementara iklan luar ruang, reklame dan sejenisnya itu diatur di daerah lagi. Jadi kita ketika mau mengadvokasi pertama ke Kementerian Penyiarannya, kemudian ke Kementerian Kesehatan, dan balik lagi ke sekian banyak provinsi dan kota. Nah, itu tidak ada aturan tegas dari nasional bahwasannya itu dilarang, dibebaskan kepada setiap daerah. Kemudian seberapa efektif ya bahaya iklan, promosi, dan sponsor rokok itu. Nah, dari data Lentera Anak ya, bahwasannya 10.000 anak di usia SMP menengah pertama, itu 93% anak mengetahui dan adanya daya tarik dari iklan rokok di media televisi. Jadi sebanyak 34% pula dari 10.000 anak mengaku mereka tertarik saat acara musik, merokok saat acara musik, dan itu banyak sekali label-label ataupun baliho dari iklannya. Kemudian LSPR juga pernah bikin kajian bahwasanya 3 dari 4 remaja melihat iklan rokok melalui media online, dan ada 31% yang mendorong iklan tersebut mendorong anak untuk merokok ataupun remaja. Dan kemudian yang terakhir dari UI, kegiatan yang disponsori langsung maupun tidak langsung oleh industri rokok menunjukkan brand secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi intensi membeli rokok pada remaja. Nah, di luar negeri rata-rata sudah dilarang iklan rokok. Jadi bahayanya adalah iklan rokok itu tidak menawarkan produk, tapi yang ditawarkan adalah citranya. Bahwasannya merokok kreatif, petualangan, musik, dan sejenisnya. Mereka menjual citra. Padahal harusnya iklan itu kan, kalau iklan mobil yang diiklankan berapa kecepatannya, berapa dingin AC-nya, berapa nyaman kursinya, berapa cc mesinnya. Tapi di rokok tidak berlaku karena mereka akan kesulitan. Harusnya iklan rokok itu ayo merokok menyebabkan kematian, ada 4.000 zat kimia berbahaya, tapi karena mereka tahu itu berbahaya, mereka memutar perspektif ya, jadinya yang ditawarkan adalah citra dan menarik daya tarik terutama kaum muda untuk merokok. Kemudian tentang pelarangan rokok batangan.
di Indonesia itu belum ada satupun aturan yang melarang rokok batangan. Bahkan di PP yang sudah 1 dekade lebih umurnya itu tidak tertampung di sana. Kemudian pernah ada data bahwasannya dari GYTC bahwasannya anak SMP di Indonesia sebanyak 71,3% membeli rokok secara batangan. Dan tidak adanya aturan terkait rokok batangan ini sedikit mengurangi nilai dari efektivitas cukai tembakau. Jadi cukai kan diharapkan kalau harganya mahal itu bisa mengurangi daya jangkau, terutama untuk anak-anak dan keluarga ekonomi menengah ke bawah. Namun karena bisa beli batangan, jadi tetap terkonsumsi. Jadi fungsi dari cukai sedikit terkikis lah nilainya di sana karena ada opsi untuk membeli rokok secara batangan. Inilah kenapa jadi penting ya di berbagai negara, dan Indonesia kemarin untungnya headline yang paling kuatnya di media adalah tentang larangan rokok batangan. Kemudian tentang kawasan tanpa rokok, ini nasibnya sama seperti iklan promosi dan sponsor. Balik lagi aturan secara nasionalnya tidak tegas sehingga wewenangnya dikembalikan ke daerah ataupun ke Pemda, baik wali kota atau bupati. Dan masih ada 73 kabupaten atau kota yang belum memiliki Perda KTR. Ini datanya langsung dari Kementerian Kesehatan. 73 itu banyak sekali ya, satu kota aja luasnya berapa, ada berapa anak di sana. Ini ada 73 kabupaten kota yang belum memiliki Perda KTR. Bahkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara pun belum memiliki Perda KTR. Lagi-lagi ya karena banyaknya perdebatan ataupun kepentingan industri di sana, area publik belum senyaman di luar negeri lah di Indonesia. Bahkan ibu kota pun belum menyajikan hanya sekedar kawasan tanpa rokok. Kemudian dari 7 regulasi tersebut masih ada dampak lainnya selain pentingnya 7 hal tersebut ya. Secara umum ketika regulasi penggunaan tembakau itu lemah, kita pernah bikin beberapa kajian. Pertama tentang beban biaya kesehatan yang membengkak akibat rokok. Itu secara langsung itu kita menghitung ada 27,7 triliun yang dirasakan ataupun yang terdampak akibat penyakit rokok itu untuk biaya perawatan ataupun biaya medis. Di mana 15 triliunnya itu ditanggung ataupun terdampak kepada BPJS Kesehatan. Dan dampak yang tidak langsungnya, dampak yang dirasakan nanti adalah ketika kita menghitung semuanya, baik produktivitas, karena ada orang yang mungkin menerima upah pekerjaan itu harian, jadi sehingga ketika dia sakit dia harus membayar biaya berobat, dan dia sekaligus kehilangan mata pencahariannya, entah itu berapa hari dia sakit, otomatis tidak ada pemasukan. Nah itu kalau kita kalkulasi secara makroekonomi, impact namanya itu sampai 411 triliun. Jadi sebenarnya tidak sebanding dengan pundi-pundi uang yang selalu dibanggakan cukai tembakau ya, itu sampai 170-an triliun kalau tidak salah, di mana bebannya sebenarnya hampir 400 lebih triliun, di mana yang 170 triliun itu dialokasikan untuk preventif pun hanya 2% kepada DBH CHT. Dan itu pun tidak semua kota di Indonesia mendapatkannya karena hanya kota-kota penghasil, diprioritaskan kepada kota-kota penghasil tembakau. Padahal dampak rokok di mana ada perokok ya, di mana ada pabriknya, di mana ada orang jualan ya dampaknya tetap ada walaupun bukan di daerah penghasil tembakau. Ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Keuangan, dan juga waktu itu Bu Sri Mulyani juga memention ya di pressconnya ketika kenaikan cukai 11% tahun atau 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kemudian kita juga bikin kajian di saat pandemi waktu itu di awal-awal. Jadi kita melihat ketika orang terdampak secara kesehatan dan ekonomi, seberapa pengaruh kebiasaan merokok itu dilakukan oleh perokok. Ternyata yang kita harapkan berhenti di saat pandemi sangat kecil datanya, hanya 1,9%, tidak sampai 2% yang berhenti, dan ada yang berhenti kemudian menjadi perokok lagi, dan itu ada 0,6%, dan 0,3% dari responden mulai merokok lagi, padahal sebelumnya bukan perokok, katanya karena stres dan segala macamnya. Padahal terdampak ekonomi, ada yang di PHK ataupun yang berkurang gajinya. Kenapa itu terjadi? Salah satunya lagi-lagi karena regulasi tadi tidak kuat. Jadi ketika mereka kekurangan uang, mereka bisa beralih rokok ke yang rokok lebih murah, karena layar rokok di Indonesia tuh lumayan banyak ya, ada yang harganya 30.000, ada yang cuma 11.000 per bungkus. Nah, itu mereka bisa beralih ke merek atau brand yang lebih murah, ataupun kepada rokok batangan. Ya udah, kalau nggak bisa beli sebungkus, beli setengahnya atau beli 3 batang per hari. Nah, itu yang menjaga agar konsumennya tetap setia lah kepada perokoknya. Itu salah satu akibat kenapa regulasinya lemah dan kenapa
penurunan prevalensi itu melandainya sangat sulit sekali. Kemudian dampaknya kepada kemiskinan. Jadi kita hitung-hitung ada 400 ribuan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rokok per bulannya. Dan itu cukup besar ya. Kita coba melakukan simulasi untuk data ini. Ketika kita hanya mencoba 400 ribu itu kita spare 50%-nya itu bisa dialihkan kemana saja, yaitu ternyata bisa memenuhi, meningkatkan pengeluaran terhadap beras sebesar 14%, daging dan ikan sampai 34%, kemudian susu, bahkan sayuran dan buah itu bisa bertambah sampai 44%, baik itu yang biaya untuk pakaian, perumahan yang sifatnya tidak primer ya itu sebenarnya bisa terakomodir di sana dan ditabung setiap bulan. Cuma ini tidak jadi lirikan ya di pemerintah mungkin bagaimana caranya mengalokasikan 400.000 itu yang terbuang di rumah tangga. Makanya data BPS juga sering bilang kan bahwasannya pengeluaran terbesar kedua rumah tangga itu adalah rokok setelah beras. Nanti dulu lauknya, yang penting ada berasnya dulu, nggak pakai lauk juga nggak apa-apa, yang penting ada rokoknya. Nah itu yang terjadi di rumah tangga di Indonesia. Bahkan sempat ada data bahwa dana bansos PKH pun juga dipakai untuk membeli rokok yang harusnya itu diuntukkan untuk gizi anak ataupun di rumah tangga. Jadi jangan kaget kalau angka stuntingnya cukup tinggi. Kemudian kita juga melihat bahwasannya ada sekitar 8,8 juta angka kemiskinan yang tidak terlacak di BPS karena konsumsi rokok. Ini mungkin agak teknis ya. Cara menghitung BPS itu terhadap kemiskinan bukan seberapa banyak pundi uang di rumah tangga tersebut, tapi seberapa mampu dia mengeluarkan uang. Jadi ketika satu rumah tangga mampu mengeluarkan uang sampai 500.000, saya lupa detailnya berapa, itu dianggap tidak miskin. Nah, jadi yang 500.000 ke bawah pengeluarannya itu yang dianggap miskin oleh BPS. Ketika kita lakukan simulasi, biaya rokoknya kita cabut dari bakat tersebut, ternyata tidak sampai 500.000 pengeluarannya karena ada biaya rokok yang tidak masuk ke dalam list pengeluaran tersebut. Dan itu harusnya ada 8,8 juta orang yang sebenarnya taraf hidupnya tidak mampu ataupun berada di garis kemiskinan. Dan ini salah satunya kenapa ini semua terjadi karena ada fear communication ya, menakut-nakuti. Kenapa sebenarnya aturannya simpel, tinggal dilarang, tinggal diatur, kenapa tidak terjadi? Pertama, selalu ada narasi, misalnya kalau secara global, kenapa kita jangan akses FCTC karena Indonesia bukan antek global katanya. Ataupun ketika kenaikan cukai rokok, petani dan buruh rokok bisa sengsara nantinya kalau cukainya dinaikkan. Dan bahkan itu narasi menakut-nakuti tersebut juga sampai ke daerah. Misalnya jangan revisi PP 109, jangan larang iklannya, nanti PAD kita berkurang. Padahal ini semua ya tidak mungkin terjadi ya. Harusnya kredibel datanya. Ketika FCTC ya ada ratusan yang sudah tanda tangan dan mereka bukan antek global. Itu untuk kepentingan kesehatan dan pembangunan. Petani dan buruh akan sengsara, itu sudah terjawab di film dokumenternya Cisdi tentang Di Balik Satu Batang, bahwasannya masalah petani dan buruh rokok itu adalah kalau petani cuaca, kemudian sistem tata niaganya. Petani itu tidak berdaya dalam menentukan harga tembakau yang dijual, walaupun dia sendiri yang mencangkul di tanahnya sendiri, harga ditentukan oleh tengkulak, belum lagi cuaca. Buruh pun juga begitu, belum ada jaminan kesehatan ketika buruhnya bekerja di sana, belum ada yang belum menerima BPJS, upahnya di bawah UMR, dan yang terakhir itu ketika PAD katanya, kalau kita larang iklannya, nanti pendapatan daerahnya akan berkurang. Nah itu dijawab oleh Pak Bima Arya di Bogor, ketika dia melarang iklan, justru PAD-nya bertambah kota Bogornya. Ataupun ketika zaman Pak Basuki Cahayapurnama di Jakarta, di mana sebenarnya Videotron itu paling banyak di DKI ya, ataupun papan reklamnya, dan itu pajaknya besar. Ketika dilarang iklan rokok beriklan di sana, DKI tidak miskin-miskin juga gara-gara itu gitu, karena ada lagi alternatif produk lain yang akan beriklan. Nah, ini kalau aku boleh share, ini dokumenter Di Balik Satu Batang, aku share teasernya ya, kurang lebih yang kita produksi di akhir tahun lalu. Tarif cukai rokok. Lagi di kabar pasar pemirsa, rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikeluhkan petani dan pemangku tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. Kenaikan cukai dikhawatirkan akan membuat industri rokok. Berarti sampai ada yang jual tanah, Pak? Iya. Tembakau ke petani. Kapitalis mampus. Ya intinya mungkin kurang istirahat, terus terpapar asap rokok terus. Jadi kayak dia waktu itu kena
paru-paru basah. Iya jelas ya, digangguin soalnya. Jadi mau cukainya dinaikin selangit atau diturunin sampai ke kerak bumi nggak akan berpengaruh. Pemikiran untuk bersurat kepada Pak Presiden 17.000 per 1.000 batang. Wah, udah gila. Semua biaya kesehatan yang keluar, baik yang di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit, untuk semua penyakit akibat rokok itu sampai 27,7 triliun. Boro-boro asuransi, lama-lama bakalan mati sama SDM. Tidak terdaftar BPJS atau sengaja tidak mendaftarkan sehingga tidak membayar iuran itu pidana. Karena selama ini yang kaya ya pebisnis utamanya aja atau pemilik modal kan. Dia tidak mau kita berpikir ke sana. kami untuk menerima uang ini terlalu lama. Itu jangan-jangan sebetulnya disebabkan oleh sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah. Gitu. Jika iya sungguh keren sekali ya skenario-nya. Skakmat. Ya, ini sudah ada di kanal YouTube-nya Cisdi Channel. Silakan ditonton teman-teman. Ini sudah di launching di Jakarta, di Metropol, di XX1, kemudian juga sudah roadshow di Kota Palu, Medan, dan juga Solo. Mungkin kalau teman-teman ingin melihatnya sudah bisa diakses di Cisdi Channel. Terakhir mungkin rekomendasi ya, paling ya mengejar ketertinggalan aja. Pertama akses FCTC, karena itu sebenarnya adalah paket lengkap ya. Kalau kayak kita makan nasi Padang tuh udah ada ayamnya, udah ada sayurnya, udah ada nasinya. Begitu juga akses FCTC, itu secara global sudah ada aturan terkait PHW, cukai tembakau, KTR, dan sejenisnya. Bahkan kita bisa mendapatkan insight dari beberapa negara yang ketika petaninya ingin alih tanam komoditas pertanian lain, nah itu sangat terbantu sebenarnya. Kemudian ketika akses FCTC ditolak, ya rekomendasinya ya terpecah kayak kita main puzzle, kayak saya bilang tadi, bisa ke Kemenkes, bisa ke PR-nya di Kementerian Anak, dan lain-lain. Yang pertama adalah fiskal, bahwasanya tarif cukai hasil tembakau itu harus tinggi, karena itulah salah satu yang bisa menjauhkan affordability-nya. Mungkin kalau dianalogikan kita sering lihat iklan, mungkin kalau boleh nyebut merek ya, kayak iklan HP iPhone gitu. Kita semua sering lihat dan tertarik untuk membelinya, cuma kenapa tidak semua orang punya, ya karena harganya mahal. Nah, begitu juga harus rokok. Ya kalau iklannya belum bisa dilarang, setidaknya daya jangkau melalui harganya ditingkatkan. Kemudian dari sisi fiskal juga di BHCHT, sayang sekali kita punya 171 triliun lebih, hanya 2% yang dialokasikan untuk promosi kesehatan ataupun preventif dan kuratif, ataupun biaya pendidikan untuk buruh serta petani tembakau. Nah, itu harusnya lebih ditingkatkan dan lebih dijelaskan. Kemudian dari sisi non fiskal, ya turunan lagi-lagi dari Kepres nomor 2 itu tentang revisi PP 109, itu sudah sangat kuno, sudah 11 tahun umurnya, ya silakan diupdate dengan poin-poin yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Semua materi yang terkait kajian-kajian Cisdi bisa diakses di QR code ini. Nanti paparannya juga saya sampaikan ke Kavi ataupun Kak Dito, bisa diserahkan ke teman-teman. Itu ada 6 kajian terkait dengan tembakau, dan ada 1 link untuk film dokumenter di balik satu batang. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Jadi lebih serunya kalau kita diskusi ya Kak Dito ya Kak Via ya, biar lebih kaya perspektifnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iman. Waduh, luar biasa sekali ya. Ternyata di balik sebatang rokok itu ceritanya banyak sekali sampai bisa dibikin film. Sekarang kita buka nih sesi diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang sudah hadir, barangkali ada yang mau menanggapi, ada yang setuju atau ada yang keberatan nih tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kak Iman tadi nih. Sambil menunggu pertanyaan, kok Kak Via yang resen? Oke, teman-teman yang lain dulu, saya cek dulu nih. Ada Mas Kusma Gun, silakan kalau ingin berbagi pengalaman atau menanggapi. Ini saya baca Pak Sugianto, Kak Sugianto atau Pak Sugianto ya, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Dito, Mas Dito. Oke. Ketemu lagi, saya Sugianto dari Sakit Umum Serengat. Rumah Sakit Serengat mana Pak? Blitar. Blitar, tetangga saya di Malang. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ilmu ini baru. Cuma di dalam tantangan memang seperti yang disampaikan, setuju banget memang
iklan itu tidak jelas. Yang pertama itu, yang kedua, satu sisi kita katakanlah tenaga kesehatan yang harusnya menjaga kesehatan, tapi satu sisi mohon maaf katakanlah ada perilaku atau misalnya tenaga kesehatan katakanlah dokter sendiri kadang-kadang juga rokok, itu kadang-kadang yang menjadi hambatan dari via edukasi dari atau yang lain gitu. Terima kasih Pak. Oke, jadi ini pertanyaannya bagaimana Pak Sugianto? Ada pertanyaan atau ingin menanggapi aja? Artinya pertanyaan bagaimana trik-trik tersebut untuk kita sebagai edukasi atau gitu. Oke, trik-triknya untuk mengedukasi masyarakat. Iya, agar menjauhi rokok atau mengurangi konsumsi rokok. Ya dua-duanya. Iya, oke. Oke. Ini ditujukan kepada Kak Iman ya. Mau langsung dijawab Kak Iman atau sambil kita dengarkan pertanyaan dari yang lain? Boleh sekalian aja nanti ya Kak Dito ya, ada MCH Intan juga soalnya. Oke, jadi kita dengarkan pertanyaan dari peserta yang lain ya. Oke, di sini ada siapa nih namanya? Saya nggak kelihatan. Muhammad Intan. Kok Muhammad Intan? Bener ya? Silakan Kak untuk menyampaikan. Yang raise hand juga silakan Kak Muhammad Intan. Baik, terima kasih. MCH bener nggak Kak? Salah ya ternyata. MCH. Saya salah membaca ternyata ini MCH. Silakan Kak Intan. Baik, terima kasih banyak Kak Anandito. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena. Iya, tidak apa-apa. Silakan. Ingin bertanya dengan Kak Iman. Tadi kan di slide-nya itu ada menyebutkan terkait FCTC dan PP 109 ya Kak. Nah, seperti yang kita tahu untuk FCTC sendiri Indonesia kan istilahnya udah kedaluarsa kalau mau menandatangani seperti itu, hanya bisa mengimplementasikan beberapa. Dan untuk PP 109 kemarin dengar-dengar agak dianaktirikan oleh Kemenkes karena sedang fokus di penolakan roadmap IHT. Nah, mungkin mau tanya ke Kak Iman, untuk FCTC dan PP 109 ini pendorongannya sampai saat ini, sampai tahun ini itu terutama di Kemenkes itu bagaimana ya Kak? Atau memang masih fokus di roadmap IHT-nya seperti itu? Atau ya PP-nya masih jalan untuk tetap direvisi sama Kemenkes di tahun ini kayak gitu. Itu sih Kak Iman. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih Kak Intan. Kak Iman mau dijawab dulu tadi pertanyaan dari Kak Sugianto dan Kak Intan. Oke, boleh Kak Dito. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih ya Pak Sugianto dan Kak Intan. Kalau terkait nakes yang masih ada yang merokok ya itu individu ya Pak ya. Cuma balik lagi tuh juga karena lemahnya regulasi di iklan promosi dan sponsor. Tujuan dari iklan itu sebenarnya selain memproduksikan produknya, menjual citra dan membuat sebenarnya rokok itu terlihat normal. Jadi ada denormalisasinya. Yang harusnya itu berbahaya, tapi karena ada tren merokok atau musik, anak muda, gentleman dan lain-lain, jadi kegiatan merokok yang sebenarnya itu produk yang walaupun dia legal tapi tidak normal makanya dikenakan cukai, jadi terlihat biasa-biasa saja, bahkan nakes pun yang merokok jadinya biasa-biasa saja gitu. Nah kalau dari CISDI apa ya yang pemantiknya? Pasti edukasi ya, cuma terlihat sekali kalau nakesnya sendiri ngerokok ya berarti edukasi juga sudah sulit dilakukan. Yang paling penting itu berarti polisinya ataupun kebijakannya. Pertama kita denormalisasi kembali si rokoknya dengan melarang produknya itu diiklankan dan kemudian memperluas wilayah KTR. Jadi apalagi kalau nakes itu sudah harusnya KTR ya di rumah sakit ataupun di puskesmas itu tidak boleh. Ya itu sih untuk Pak Sugianto ya, paling memperkuat lagi KTR-nya dan melarang iklannya agar produk tersebut citranya tidak lagi normal, sekaligus ya edukasi harus tetap berjalan. Kemudian untuk Intan terkait FCTC dan PP 109, ya sebenarnya sudah bendera putih ya kita untuk FCTC ini. Itu bahkan sebenarnya ketika FCTC itu pertama kali disusun, itu Menteri Kesehatan kita ikut ke dalam rapat terbatasnya antar Menteri Kesehatan di global. Cuma tidak tahu kenapa ketika mau akses FCTC disuruh pulang Menteri Kesehatannya. Nah itu pembicaraan politiknya lumayan
lumayan banyak argumentasi waktu itu, sehingga sampai sekarang kita belum bisa menandatangani. Makanya ditawarkan PP 109. Sebenarnya nih PP ini adalah FCTC di tingkat nasionalnya sebenarnya. Kurang lebih pasal-pasalnya sama seperti Kak Intan. Apakah ini dianaktirikan? Selama 11 tahun sepertinya iya ya, karena sudah ada surat dukungan, sudah ada naskah akademik, tapi tidak direvisi. Fokusnya bahkan ke roadmap IHT. Nah, di tahun ini sebenarnya ada niatan baik sekali dari Pak Presiden, dan ketika kemarin saya baru rapat dengan Kementerian Kesehatan, itu bahkan Kementerian Kesehatan bikin satu divisi lagi, tim kerja namanya, tentang pengendalian tembakau. Nah, tujuannya adalah mempercepat prosum ini, PP 109 ini direvisi. Itu dikepalai oleh Pak Benget kalau tidak salah. Nah, prosesnya sampai sekarang di bulan Februari ini, pihak Kementerian Kesehatan akan meminta saran dari akademisi ataupun dari pihak industri seperti apa titik temunya, dan yang terakhir itu rencananya bulan Mei, targetnya sudah harus dikirim ke Pak Presiden naskah akademiknya ataupun poin-poin yang meyakinkan itu harus direvisi. Jadi sampai sekarang prosesnya ada di Kementerian Kesehatan, dan paling lama bulan Mei, mungkin pas sekali ya ketika HTTS, itu harusnya sudah diserahkan ke Pak Presiden. Nah, setelah itu baru Pak Presiden yang menentukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Iman. Bagaimana Pak Sugianto? Apakah sudah cukup puas atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih masukannya. Memang tergantung dari perilaku pribadi. Cuman satu sisi, katakanlah perusahaan atau PT sendiri, kalau contohnya di Kediri, gudang garam itu, kalau rokoknya ditutup, memang tenaga kerja akan pengangguran semakin melebar. Contohnya Kediri itu apa istilahnya, tenaga kerja sangat tinggi sekali, katakanlah berapa persen, malah yang kemarin itu aja kurang lebih 35.000 katakanlah gitu. Sehingga kalau rokok tutup ini kadang-kadang yang jadi tantangan bagaimana sih untuk antisipasi hal tersebut. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Kak Intan, bagaimana untuk jawaban dari Kak Iman? Baik, terima kasih Kak Iman untuk jawabannya. Izin menanggapi dan bertanya lagi, Kak. Berarti untuk yang diskusi terkait titik terangnya PP itu masih melibatkan industri rokok juga ya, Kak? Sama seperti sebelum-sebelumnya? Iya, yang saya dengar terakhir dari Kementerian Kesehatan memang harus dari dua sisi ya. Takutnya seperti tadi kata Pak Sugianto, takutnya tidak dilibatkan industrinya, nanti dibilang akan menutup pabrik dan sejenisnya. Padahal tujuannya kan pengendalian tembakau ya, kita bukan end tobacco ya, walaupun harapannya sih ke sana, tapi tujuannya adalah pengendalian, bahwasannya ya tidak apa-apa kalau memang sudah legal produknya, tapi jangan dibebasin, ya iklannya dibatasi atau dilarang total, wilayah merokoknya dibatasi, harganya dinaikkan. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih, Intan, memang masih melibatkan industrinya. Baik, Kak Iman, terima kasih banyak Kak Iman. Oke Intan, sama-sama. Baik, iya ini tadi sudah ada dua penanya ya. Selanjutnya kita buka lagi nih diskusi berikutnya. Ada Kak Suwiyati, silakan yang sudah resen. Ya, terima kasih Kak Imam. Kak Imam, saya mau bertanya. Saya sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan di rumah sakit. Dalam hal ini rokok yang sudah diiklankan, bahaya rokok bagi ibu hamil, bahaya rokok bagi kesehatan sudah banyak. Tetapi yang terjadi adalah bahwa perokok itu walaupun masih di dalam lingkungan rumah sakit pun kita sangat susah untuk menerapkan bahwa larangan merokok itu ada. Dan seolah-olah begini Kak, apakah rokok itu identik ya dengan pendidikan rendah atau dengan masyarakat yang pendapatan rendah? Seolah-olah jadi tidak makan nih iklannya itu, tidak termakan atau tidak masuk. Kemudian tahu bahwa edukasi sudah kita lakukan, misalnya perokok pasif pun berbahaya terutama bagi ibu hamil yang bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya atau bahkan mungkin bisa membunuh janinnya. Tetapi itu pun seolah-olah tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Yang ingin saya tanyakan, apakah
di dalam rokok itu sendiri zat adiktifnya itu terlalu kuat sehingga menyebabkan si perokok itu susah untuk berhenti atau untuk menghindari. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumiati. Mungkin aku boleh langsung jawab ya Kak Dito ya. Oke Kak. Ya silakan. Pertama edukasi tidak mempan ya Bu ya. Kita juga merasa di televisi juga banyak bekerja di puskesmas gitu. Promosi kesehatannya juga sudah kuat. Cuma balik lagi mungkin karena iklan kita kalah sama iklannya industri. Kita nggak tahu ya berapa besar, mungkin tidak sampai dari setengahnya, bahkan tidak mungkin dana promosi kesehatan dari Kemenkes itu berapa untuk promosi. Sementara industri di setiap TV, di internet, di setiap gang itu bahkan Videotron, iklannya gila-gilaan dan kemasannya sangat kreatif. Pertama mungkin kita kalah total dari segi promosinya. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa apakah identik dengan kemiskinan ataupun pendidikan rendah merokok itu ya? Pertama mungkin saya tidak punya datanya, ini mungkin sifatnya asumtif. Yang kaya pun, bos-bos besar pun pada ngerokok juga sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Kalau menurut saya pribadi, karena ruangnya dibikin nyaman. Perokok di Indonesia itu sangat nyaman, di mana saja bisa, harganya murah, anak-anak pun bisa beli secara batangan, 1.000 perak, mereka bahkan gantian tuh ada yang patungan 200-200 ribu beli satu batang, join-joinan gitu. Nah itu sangat nyaman perokok di Indonesia tuh, makanya kalau kita pertemuan di global tuh kita surganya industri. Si industri itu sangat bisa menjualnya dengan tanpa adanya effort yang lebih gitu. Bahkan misalnya wilayah KTR Bu, wilayah kawasan tanpa rokok ya, sudah banyak kota yang punya. Cuma kadang itu jadi basa-basi aja, setidaknya kota ini sudah punya perda. Penindakannya tidak ada gitu, tidak ada tipiring contohnya. Kalau di negara luar ketahuan merokok di tempat umum tuh langsung datang misalnya semacam satgasnya atau satpol pp-nya, terus ada sanksi sosial, difoto, dipotret, disebarluaskan ke media sosial, dan juga ada tindak pidana ringannya ya, biaya denda dan segala macamnya. Kalau kita cuma jadi jargon, kota ini sudah punya perda KTR, kota ini sudah menyiapkan ruang publik yang ramah asap rokok, cuma nyatanya ya tidak ada gitu. Jadi kalau ditanya, tadi juga ditanya apakah zat adiktifnya begitu kuat. Kebetulan saya bukan orang medis, tapi yang saya tahu memang nikotin itu memang bikin candu ya, ketergantungan. Sudah ketergantungan, tempatnya sangat nyaman dibikin untuk merokok, dan tindakan pencegahannya baik dari regulasi juga sangat tipis. Bahkan promosi UBM ya, upaya berhenti merokok di setiap puskesmas pun kurang rasanya ya di beberapa titik untuk diakses publik itu, entah informasinya yang kurang atau memang tidak dipedulikan gitu. Kurang lebih mungkin saya bisa jawabnya seperti itu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Iman. Gimana Kak Suyati? Ya, Kak, apakah di kedepannya ada regulasi yang mengatur yang lebih kuat lagi bahwa oh iya di negara lain bisa ada perokok misalnya di punishment dengan denda dan sebagainya. Atau dari denda tersebut mungkin bisa menggantikan dari produksi rokok untuk negara kita ke depannya, Kak? Iya, kalau regulasi saat ini yang sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan, Bu, tadi yang 7 aturan itu semoga bisa diimplementasikan segera, dan mungkin secara nasional paling ya harus tegas sih arahan ke daerahnya ya. Kalau larang total iklannya. Kalau ada kawasan tanpa rokok ya wajib semua wali kota membuat perda tersebut. Tapi kan yang dimiliki nasional adalah menawarkan, silakan kalau ada kota yang mau melarang boleh, yang tidak ada tidak apa-apa. Paling nanti tawarannya cuma tidak dapat Piala Adipura ataupun tidak dapat kota layak anak, ya kehilangan gelar seperti itu mungkin tidak menakutkan bagi Pemdanya gitu. Paling harapannya yaitu ada tindakan tegas dari nasional yang serentak dilakukan ke setiap daerah. Gitu. Oke, Kak, terima kasih ya. Kak. Terima kasih Kak Suyati. Ya, memang di sini kayak kebijakan pengendalian rokok itu kayak setengah-setengah ya, Kak Iman ya. Ini ada juga nih tanggapan dari Kak Kosma di chat ya. Katanya kebijakan rokok di Indonesia setengah hati ya. Merokok itu merusak kesehatan, tapi memang di dalam iklan-iklan ini digambarkan kalau perokok ini kayak
jantan, macho, waduh, gentle. Sehingga hal itu menimbulkan, mungkin membangkitkan alam bawah sadar seseorang. Waduh, sehingga rokok itu selalu berkonotasi dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat tayangan film, sinetron, saya sih jarang lihat TV sebenarnya ya, tapi saya nggak tahu kalau di India, kalau yang saya lihat, kebetulan saya penikmat film India, kalau di India itu ada orang merokok, ada adegan merokok, itu langsung di bawahnya langsung ada tulisan smoking kills you, seperti itu. Itu kalau di luar ya, nggak tahu kalau di kita sinetron kita gimana, apakah orang merokok juga sekarang ada tulisan seperti itu atau enggak. Kemudian tadi Kak Iman, kalau KTR kawasan tanpa rokok itu ya, kalau di Indonesia saya belum tahu nih apakah sudah ada yang berani menegakkan, misalnya ada di KTR ada orang yang merokok kemudian dinasihatin seperti itu. Kalau yang saya alami, saya pernah di tahun 2015 saya ke Iran waktu itu, di jembatan salah satu spot wisata di situ waktu buka bersama, itu saya melihat ada larangan untuk merokok di situ ya. Kemudian saya lihat ada orang pas buka puasa sudah waktunya ya, dia merokok di situ. Kemudian langsung didatengin tuh, ada 2 orang security, nggak tahu terus ditegur atau gimana, pokoknya dia digiring lah istilahnya seperti itu. Ini di luar negeri ya, kalau kita di Indonesia saya belum tahu nih apakah sudah ada seperti itu. Di luar negeri tahun 2015. Oke, ini ada Mas Kosma, udah nyalain kamera, kayaknya mau menanggapi ini Mas Kosma, atau berbagi pengalaman. Silahkan, ini teman saya dari Mavindo Solo, silahkan. Mas Kosma, oke, bisa dibuka suaranya. Mic-nya Mas, ditutul, ditekan, pojok kiri bawah, ada mikrofon. Ya, oke, halo. Silakan. Mas? Ya. Mau menanggapi atau gimana Mas? Ya, kalau saya hanya menanggapi tentang bagaimana perokok bisa tumbuh subur di Indonesia. Itu kan karena memang seperti yang saya ungkapkan adalah iklan-iklan yang begitu maco, begitu adventure, begitu orang-orang yang petualang. Terus saya juga dulu merokok itu karena ya ikut-ikutan teman seperti itu. Ikut-ikutan, kalau remaja ya ikut-ikutan temannya seperti itu. Nah, ini bagaimana kebijakan-kebijakan ini agar sinkron ya. Soalnya kan dari dunia kesehatan ada dilarang merokok di tempat ini, dilarang merokok, nanti mengganggu kesehatan dan sebagainya. Tetapi kebijakan-kebijakan itu tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar ditaati ya. Itu seperti kebijakan lainnya, misalnya dilarang menggunakan plastik. Tetapi faktanya di semua atau serba menggunakan plastik. Jadi kebijakan iklan-iklan rokok juga seperti itu, tidak ada peneguran, tidak ada, walau tidak diperlihatkan misalnya iklan-iklan rokok itu orang merokok secara terlihat, dulu kan masih boleh, sekarang nggak boleh. Jadi dengan ilustrasi, makanya dibuat ilustrasi yang petualang lah, yang maco, yang bikin membuat remaja-remaja kita di tingkat SMP, SD pun bahkan ada yang merokok. Nah, ini makanya harus ada kebijakan-kebijakan yang pro dengan termasuk yang anti rokok juga ya, karena perokok itu kan mengganggu yang tidak merokok. Sehingga hal-hal seperti itu harus dibuat, termasuk bagaimana industri rokok seperti tadi dikemukakan bahwa memang dilematis ya, dilematis sekali bahwa dengan alasannya nanti kalau industri rokok tidak tumbuh, petani mati dan sebagainya. Saya kira hal-hal itu memang menjadi dilematis. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang saling aman tetapi juga tidak merugikan konsumen ya, tidak merugikan generasi kita juga ya. Kebijakan-kebijakan tidak merugikan petani, tidak merugikan, saling bersinergi. Itu Mas dari saya. Oke. Langsung dijawab Kak Iman. Boleh. Ya, silakan. Caranya adalah, kalau saya adalah jangan gunakan jargon, tapi gunakan data ataupun sesuatu yang sifatnya kredibel. Kebanyakan dari kita kan kalau diajukan satu kebijakan, itu penolakannya langsung petani dan buruh akan sengsara. Nah, datanya mana gitu. Ataupun ketika kita ingin KTR contohnya, nanti PAD-nya hilang. Nah, tujuan dari setiap regulasi itu harus ada tolak ukurnya. Misalnya ketika CISDI mengajukan naikkan cukai tembakau. Nah, kita bikin simulasi. Sampai kenaikan 45% ternyata aman. Baik untuk penurunan prevalensi, pendapatan negara,
kemudian dampaknya terhadap ekonomi itu masih aman. Sementara penolakannya balik lagi ke jargon dan sejenisnya. Bahkan Kementerian Keuangan pun ketika menaikkan cukai tembakau, kita nggak tahu ya apakah estimasi misalnya kenaikan 10%-nya. Itu arahnya ke tujuan prevalensi perokoknya akan turun berapa, pundi-pundi uang negaranya berapa. Nah itu tidak ada spesifiknya kita dengar gitu. Jadi hanya berdasarkan kepada tuntutan jargon dari beberapa front group, sehingga kajian-kajian yang sebenarnya sudah kredibel itu tidak didengarkan. Jadi kalau saya kalau untuk kebijakan ya harus ada tolak ukur kajiannya. Karena industri cukup kayaknya industri rokok itu industri paling kreatif ya. Ketika DKI Jakarta melarang iklan rokok luar ruang, reklame dan sejenisnya, Videotron, itu mereka langsung bikin iklan adalah dengan mendatangi toko-toko kecil ya. Jadi mereka membayar toko-toko kecil dikasih spanduk biar tokonya tidak panas. Nah, di situ mereka bermain. Jadi ketika itu ada cerita lumayan heroik ya dari anak SMP di Manggarai. Mereka tahu ternyata aturan rokok di Jakarta itu tidak boleh beriklan, tapi karena tidak direklamnya pemerintah, mereka ke warung-warung, diakalinya seperti itu, si anak-anaknya datang ke warung tersebut, Bu, tolong diganti dong Bu iklan rokoknya karena ini tidak boleh di DKI. Ternyata ibunya dapat uang dari industri rokoknya. Nah, si anak-anaknya nggak mau kalah waktu itu. Dia patungan satu sekolah dan menggantikan uang tersebut, tolong diturunkan dan diganti dengan pesan layanan masyarakat bahwasanya rokok itu berbahaya. Iman, maaf, sepertinya mikrofonnya ketutup. Astaga. Nah, tadi sampai patungan dan ganti layanan masyarakat. Ya, sampai diganti layanan masyarakat, dan mereka menghimbau bahwasanya siswa SMP berapa waktu ya tidak boleh membeli rokok di sini karena belum cukup umur dan rokok berbahaya. Jadi inovasinya datang dari masyarakat untuk kebijakan tersebut. Sedikit lagi mungkin inovasi ada waktu itu di Medan. Ketika orang tidak nyaman bahwasannya di wilayah KTR masih ada yang merokok. Seperti kata Kak Dito, kalau di luar negeri itu sudah langsung didatengin oleh Satgasnya, di Indonesia belum. Nah, waktu itu mereka bikin nama aplikasinya Pantau KTR. Jadi kalau ada orang merokok sembarang tempat, difoto dan masuk ke aplikasi tersebut, dan di aplikasinya yang langsung memberitahu pemerintahnya bahwasanya pelanggarannya segini. Tapi balik lagi itu inovasi yang dari masyarakat, bukan dari regulasi ataupun dari pengambil kebijakannya. Mungkin kurang lebih. Oke, gimana Mas Kosma? Mas Kosma? Iya. Ya, terima kasih sudah. Makasih banget. Iya, Mas Kosma ini dulu mantan perokok ceritanya, tak? Tadi saya sempat mendengar gitu ya? Iya, bukan perokok banget ya. Oh, ya, tapi terus bertobat ya, gitu. Bukan, jadi sekarang jadi bukan perokok banget, tapi ya pernah merokok gitu aja. Tapi ya pernah ketagihan juga sih. Nah, kalau berarti mantan perokok, Mas, nggak usah dipakai, bukan banget. Ya, bukan pernah banget. tidak. Kalau nggak perokok itu rasanya kok nggak bisa ngetik atau nggak bisa ngedit ya, kalau saya kan gitu. wartawan. Tabelaknya. Nah, rasanya gimana kalau nggak ngerokok, nggak bisa sedikit. ngetik, nggak bisa ngedit? Jadi kayak ketergantungan gitu. Tapi setelah itu kan saya hanya kan keliling-keliling gitu ke instansi-instansi, ternyata ada poster gitu, bahaya merokok. Ternyata ada ribuan penyakit. Setelah itu saya kapok. Oh, gitu. Hanya lihat poster dok loh saya. Lihat poster bisa dok. Bisa berhenti. Langsung takut gitu rasanya apa gimana, Mas? Gimana? Rasanya takut gitu lihat poster-poster yang ada ribuan penyakit itu. Ya kan untuk kesehatan kita juga ya. Jadi ada rasa kesadaran, ada rasa sadar, wah kalau merokok nanti bagaimana aku, di samping efeknya ke ekonomi, juga bagaimana nanti ke anak-anak, efeknya ke anak dan sebagainya. Karena waktu itu masih istilahnya masih menikah muda, jadi ya efeknya kan banyak sekali nanti dampaknya. Iya. Ternyata ya sampai sekarang bisa berhenti sampai sekarang, artinya kan enggak. Jadi kalau ada perokok sebagai perokok pasif pun, saya kadang-kadang ya kok ternyata mereka menebarkan rokok tapi santai saja, cuek saja, seperti ya rasanya mau marah gitu. Wah, pengalamannya keren ya Mas ya. Iya. Waktu berhenti merokok itu nggak ada hambatan Mas? Misalnya tiba-tiba lidahnya jadi pahit, mulutnya jadi pahit atau gimana gitu? Gimana Pak? Selama berhenti merokok, di awal-awal berhenti merokok itu nggak ada rasa gimana gitu? Mungkin kayak reaksi detoksifikasi kali ya? Ada nggak? Enggak, ya
enjoy saja Oh, dan enjoy senang. Tapi saya juga selalu memberikan tip-tip kepada misalnya waktu ke angkringan atau ke apa, ada yang merokok. Masih merokok atau Pak? Begini loh tipnya, begitu. Saya berbagi pengalaman. Oh, tapi saya nggak bisa kalau berhenti, seperti itu. Tapi saya tetap membagikan hal-hal positif supaya kepada semua orang yang saya jumpai lah. Soalnya efeknya kan ini keluarga, edukasi yang bagi ekonomi bagus dan sebetulnya sebagainya. ya. Ini Mas Kosma ini sebenarnya contoh edukasi yang bagus nih untuk masyarakat yang mungkin bisa dicari Pak Sugianto, terus Ibu tadi namanya yang di bidan yang mana untuk mengedukasi masyarakat nih, kalau bisa dicari seperti itu ya. Kita mengadakan challenge, mencari talent-talent seperti Mas Kosma, kemudian nanti bisa dipromosikan seperti itu ya, untuk membantu edukasi masyarakat berhenti merokok. Ya, saya kira begitu. Ya, makasih. Oke, siap. Nah, kita berlanjut ke penanya berikutnya ya, Kak Iman ya. Terima kasih ya, Mas Kosma udah berbagi pengalaman. Ini yang resen ada dua ini, saya bingung yang mana ya. Kak Pia juga mau tanya. Kayaknya tadi di awal saya udah mendahulukan yang lain. Udah sekarang Kak Pia dulu ya yang bertanya ya. Setelah itu baru Kak Putri. Oke, silakan Kak Pia. Iya, terima kasih banyak. Tadi sebenarnya ada pertanyaan, ternyata sudah dijawab di antara teman-teman. Tapi kemudian aku pengen menambahkan cerita. Jadi ini cerita singkat yang dari tadi kita sempat bicara soal impresi bahwa merokok itu kan gentle, jantan. Saya jadi teringat nih, saya itu kan kebetulan penggemar dari musik-musik Jepang, baik itu tentang idolnya atau bandnya gitu. Nah, saya ingat suatu hari kami itu baru tahu fans-fans dari sebuah band di Jepang kalau salah satu membernya itu merokok, ketahuan merokok. Dan itu awalnya dia sangat diam-diam sekali merokoknya, dan ketahuannya hanya dari foto dan lain sebagainya. Nah, fansnya ini ternyata malah mendukung. Jadi mereka ngerasa, oh keren ya si itu ngerokok, pengen deh ngeliat dia lagi ngerokok kayak gimana gitu. Dan itu jadi bikin yang awalnya si anggota band ini merokoknya diam-diam, kemudian jadi setelah fans-fansnya dapat memberikan reaksi yang positif, dia jadi berani untuk ngerokok di acara live, ngerokok ketika lagi ya live online seperti ini, atau bahkan ketika lagi manggung gitu. Ini berbanding terbalik kalau misalnya kita lihat habit di industri idolnya Jepang atau mungkin Korea juga. Ketika ada membernya yang ketahuan ngerokok, biasanya mereka dapat impresi yang cukup buruk gitu. Kok ngerokok sih dan lain sebagainya. Dan itu bikin mereka juga jadi takut untuk merokok di depan umum. Nah, menurut saya ini sesuatu yang juga penting nih, behavior kita gitu. Ketika ada perokok mendapatkan impresi bahwa oh mereka jantan, mereka keren, mereka maco gitu. Itu ngebuat mereka jadi berani untuk show off habitnya sebagai perokok. Sedangkan kalau misalnya mungkin kalau di sosial kita, di masyarakat kita juga ada anggapan bahwa merokok itu memalukan, merokok itu nggak baik, nggak sehat, gitu. Mungkin membuat orang-orang juga jadi takut untuk merokok di depan umum karena ada sanksi sosial tadi dianggap jelek tadi. Nah itu mungkin suatu perspektif baru, insight baru yang rasanya perlu kita pertimbangkan juga ya, bahwa ternyata ketika masyarakat accept perilaku tersebut, itu juga ngebuat mereka bebas untuk merokok, dan mungkin juga membuat orang berhenti merokok itu susah gitu. Karena impresinya bagus, dan kata Kak Iman tadi, merokok di Indonesia tuh nyaman karena orang-orang juga nggak ada yang berisik soal kebiasaan mereka. Itu tiba-tiba saya tadi terpikir seperti itu ketika kita ngobrolin tentang impresi-impresi dari perokok. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fia. Berarti tidak ada pertanyaan, hanya memberikan tanggapan ya terkait impresi dan perspektifnya nih. Karena dari relatif perspektif sih ya. Oke, terima kasih Kak Fia. Ini selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Kak Putri ya. Bersama-sama, silakan Kak Putri. Halo, kenalin namaku Indah sih. Oh, Kak Indah. Oke. Iya, oke. Aku sekarang domisili di NTT. Tepatnya sih aku sekarang kerja di rumah sakit ya sebagai dokter. Jadi mungkin ada salah satu mungkin tadi yang dari ceritanya Mas siapa tadi ya, Mas Gus siapa tadi tuh? Kosma, yang dia bilang Kosma.
Kosma ya. Tentang alasan dia berhenti merokok. Jadi mungkin bisa kali ya di CISDI bikin suatu apa ya ada atau mungkin udah punya data terkait beberapa orang yang mungkin mantan perokok ini, alasan mereka berhenti merokok itu apa sih? Karena sebagian besar yang saya dapat di lapangan ya sebagai petugas kesehatan, sebagian besar orang berhenti merokok ketika mereka udah sakit gitu. Tidak ada belum ada sih sebenarnya yang saya dapatin pasien yang betul-betul dia berhenti merokok bahwa mereka sadar bahwa merokok itu berbahaya untuk kesehatan mereka sendiri gitu. Jadi mereka menunggu sakit dulu baru berhenti gitu. Jadi mungkin pola pikir atau mindset seperti itu yang mungkin bisa kita cari bersama. Kira-kira dari beberapa sekian banyak orang mantan perokok ini alasan mereka berhenti merokok itu seperti apa, dan cara mereka untuk menangani apa namanya ya, tantangan atau yang mereka rasakan selama proses untuk berhenti total merokok itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Jadi mungkin itu bisa menjadi kita bahan pertimbangan ketika bisa mengembrace orang-orang mantan perokok ini, sehingga mereka bisa jadi kelompok-kelompok yang bisa mengedukasi orang-orang di luar sana yang masih merokok sampai sekarang. Kemudian yang kedua mungkin ya sebenarnya yang jadi tantangan kita adalah karena ini ya, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat, yang masyarakat sipil lah, kalau bisa dibilang, dalam strategi pengendalian rokok sendiri. Jadi selain advokasi yang high level itu tadi, yang legislatif, yudikatif dan sebagainya, ada beberapa kelompok masyarakat mungkin yang berperan di grassroots ya, di akar-akar gini yang membantu untuk pengendalian rokok. Cuman masalahnya, yang menjadi tantangan bagi mereka yang saya tahu, pertama mungkin ada beberapa hal, tapi yang saya tahu itu pertama adalah karena mereka selain berhadapan dengan kebijakan atau misalnya aktor-aktor di kepemerintahan yang masih belum satu suara dalam pengendalian rokok ini, mereka juga berhadapan atau melawan kelompok masyarakat yang masih pro rokok gitu. Karena sebagian besar karena masyarakat ini pro rokok karena mereka mungkin kemakan dengan aktivitas filantropi dari industri rokok gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa image positif dari industri rokok ini itu seburuk efek yang dirasakan ke depan dengan adanya konsumsi rokok yang terus meningkat gitu. Nah, jadi itu mungkin tantangan pertamanya. Jadi mungkin kita bisa menentukan kira-kira strategi apa yang kira-kira menurut dari Kak Iman ini bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat ini dengan ranahnya mereka, dengan kapabilitasnya mereka ya di wilayah masyarakat untuk bisa berhadapan dengan dua kondisi tadi gitu ya. Karena itu tantangan yang agak rumit. Satu, kebijakannya belum konsisten dilaksanakan, yang satunya lagi apa namanya, kelompok masyarakat masih banyak yang pro rokok gitu. Terus yang selanjutnya itu apa lagi? Oh iya, berbicara masalah tantangan kedua, isu pengendalian rokok kan biasanya melibatkan dua hal yang bikin polarisasi di kalangan kita. Pertama, masalah diskursus tentang kesehatan. Kemudian di apa namanya ya, dihadapkan juga dengan diskursus tentang kesejahteraan. Nah, tadi udah disinggung sih sebenarnya ya, masalah kesejahteraan itu kalau ternyata bahwa tidak apa namanya ya, dalam segi ekonomi kesejahteraan bagi petani tembakau ini itu, kalau misalnya industri rokok atau misalnya konsumsi pengendalian rokok ini memang berjalan optimal, ternyata pendapatan atau misalnya faktor ekonomi dari petani tembakau ini tidak seburuk yang mereka bayangkan. Nah, rata-rata kan mereka tidak punya ini ya, tidak punya keilmuan, maksudnya mereka masih terbatas pemahamannya terkait itu ya. Itu tadi karena lagi-lagi aktivitas filantropi dari industri rokok gitu. Jadi ya itu mungkin bisa digaungkan lebih edukasi mungkin, karena dua diskursus kesehatan sama apa namanya kesejahteraan ini masih sering jadi bahan apa namanya dua hal yang saling berlawanan gitu. Jadi biasanya pemerintah atau misalnya aktor-aktor di pemerintahan biasanya tidak tahu mana sih yang menjadi prioritas ya kan. Kita di lapangan sebagai dokter udah melarang ini dan sebagainya, masalah kesehatan, edukasi sebenarnya udah banyak sih sebenarnya edukasi tentang kesehatan gitu. Tapi yang kurang adalah mungkin edukasi tentang terkait itu tadi, tentang masalah kesejahteraan bagi petani tembakau kalau misalnya pengendalian rokok ini bisa berjalan gitu.
Nah, itu sih Kak Iman, mungkin bisa dapat poin yang saya sampaikan gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Indah. Silakan Kak Iman. Ya, makasih Kak Indah. Aku coba jawab sebisanya ya. Pertama, terima kasih untuk masukannya Kak Indah. Nanti mungkin itu bisa jadi bahan kajian juga untuk teman-teman di tim risetnya CISDI tentang faktor apa yang membuat orang-orang berhenti merokok gitu. Apakah benar ada karena faktor regulasinya seperti affordability harga ataupun memang menunggu dampak kesehatannya saja yang datang gitu, yang waktunya tidak menentu gitu. Terima kasih untuk masukannya Kak. Kemudian untuk bagaimana kelompok masyarakat sipil bisa masuk mengedukasi ya, karena akan terbentur dengan pihak yang kontra. Kalau dari sepengalaman kita, kita selalu menganggap pertama perokok itu korban. Jadi sudut pandangnya adalah perokok itu adalah korban dari si industrinya. Dan yang kedua, korbannya rata-rata ya perokok pemula, yang ditargetkan adalah anak-anak dan remaja. Nah, kita kalau bisa aktor utamanya yang menyuarakannya, si target yang bersuara. Nah, kita sering bikin kelompok-kelompok kecil dari youth ataupun dari anak-anak dengan ide-ide yang kreatif. Dan ketika anak sebagai target bersuara, biasanya sih tidak ada yang komplain, karena itu dari suara anak, karena mereka ditargetkan, mereka tidak ingin dirinya menjadi pundi-pundi uang si industri, ataupun tidak ingin uang si ayahnya diambil sehingga meja makan mereka kosong, ataupun teman-teman mereka yang ikut merokok jadinya. Banyak sekali kegiatan, bahkan kita pernah di daerah Jawa, itu daerah yang sangat industri ya, tapi ketika waktu itu kita kerjasama dengan forum anak di salah satu daerah di Jawa, mereka bikin festival layang-layang waktu itu. Jadi kegiatannya bukan lagi mensosialisasikan bahwa rokok itu berbahaya, karena sejatinya semua orang sudah tahu rokok itu berbahaya, cuma dia terlihat normal saja jadinya karena regulasinya lemah. Pesan-pesan kesehatan itu digambarkan di kertas layang-layangnya, dan mereka menerbangkannya di langit Jawa. Jadi waktu itu penuh tuh semua langit di sekitar sana dengan pesan-pesan kesehatan dan harapan-harapan bahwasanya semoga ayahku tidak merokok lagi, semoga kampung ini bebas dari asap rokok dan segala macamnya. Itu yang praktik yang kita coba lakukan. Pernah juga di suatu kampung di Jakarta, kita bikin desa percontohan, yaitu desa tanpa rokok waktu itu. Namanya Kampung Tanpa Rokok, itu di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Nah, balik lagi, karena yang ditargetkan ada anak-anak, delivery-nya anak-anak, kalau ini kita menggunakan ibu-ibu. Jadi memang kalau keresahan itu disampaikan oleh pelaku utamanya, memang lebih bernyawa rasanya kampanyenya gitu. Karena si ibu-ibu resah anak-anaknya sering nongkrong di pinggir gang, ngerokok-ngerokok, gitar-gitaran, si bapaknya ekonomi lagi sulit tapi ngebakar uangnya, BPJS-nya nunggak, bilang nggak sanggup bayar tapi sambil megang rokok, berarti sambil membakar uangnya. Nah, itu si ibu-ibunya bikin bahwasannya kampung ini harus jadi kampung tanpa rokok. Kalau mau merokok ya silahkan keluar dari RT ini gitu. Nah, itu praktik yang cukup baik. Jadi kalau bagaimana mengedukasinya, ya kalau kami yang pernah saya lakukan dan teman-teman ya balik lagi, yang punya keresahan yang bersuara, mungkin delivery-nya sesuai ya, kalau anak-anak ataupun anak muda dengan delivery yang kreatif menggunakan permainan mereka. Kalau ibu-ibu mungkin lewat ketegasannya ya di kampungnya, bahwasannya tidak boleh lagi ada yang merokok di sini. Dan yang terakhir memang itu PR besar ya Kak Indah ya, tentang titik magnet yang saling tabrakan ya, kesejahteraan dan ekonomi. Itu memang selalu ada aja sih jawabannya. Misalnya kalau kita bilang berapa kali kita bikin riset, 45% itu akan aman untuk ekonomi, dibenturkan dengan data yang sifatnya personal. Itu keluarga itu karena di sengsara karena kebijakan rokok. Padahal itu hanya satu kasus dan belum terbukti juga. Kalau kita sih memang melihat potretnya, mencoba mendelivery itu data-data tersebut dalam bentuk yang lebih populer. Kajian CISDI tentang kesejahteraan, baik kemiskinan, baik dampak kesehatan, baik dampak ekonomi, itu lumayan banyak. Cuma kalah laku dengan perdebatan di media sosial yang pertanyakan sengsara, buruh akan sengsara. Makanya tadi kita bikin film salah satunya. Itu gimana praktik baik yang dilakukan oleh Pak Sukiman dan juga Pak Istanto. Mereka beralih tanam misalnya, karena ketika mereka menanam pertanian tembakau, itu mereka tergantung di cuaca. Ketika cuaca curah hujan tinggi itu gagal panen, sehingga berhutang ke pemilik modalnya adalah si industri sendiri, lalu tidak sanggup bayar karena upahnya tidak seberapa, sehingga tanahnya terjual. Mereka tetap bekerja sebagai petani di tanah orang lain yang dulunya adalah tanah sendiri.
Belum lagi mereka capek-capek nyangkul, terus tiba-tiba tengkulaknya datang, ya ini cuma 3.000 per kilo, ini cuma 2.000. Nah, standarnya itu tidak ada. Nah, makanya mereka coba beralih tanam, bahkan sekarang tanaman-tanaman seperti cabai dan kopi itu sudah ekspor keluar gitu, praktik baiknya. Nah, itu kalau dikemas dalam bentuk dokumen mungkin minat pembaca lagi kurang ya, ataupun memang tidak menarik, kalah sama webtoon, sama komik anime dan segala macamnya. Jadi kita coba kemas lewat film, lewat hal lain gitu. Paling kita juga berharap ada key point ya, influencer yang juga mau bersuara terkait ini gitu, karena memang industri juga trennya menormalisasi rokok itu juga menggunakan aktor-aktor yang cukup populer gitu. Sementara di kita ya paling kelompok masyarakat saja yang populer pun juga tidak banyak gitu mungkin. Ya, mungkin cuma itu Kak Indah, semoga bisa membantu menjawab. Ya, baik Kak Indah, cukup puas? Iya, udah ya cukup puas sih sebenarnya. Ini sebenarnya jadi memang selain dari kita menunggu kebijakan berjalan sesuai dengan harapan ya, memang paling mana-mana ya, kasus-kasus apapun biasanya kita lebih bagus kalau menyentuh sisi humanis. Sama kayak COVID kemarin ya, pandemi itu memang untuk orang bisa sadar biasanya menyentuh sisi humanisnya dulu gitu. Baru orang aware dulu masalah yang ada. Terus yang tadi yang masalah bagaimana membuat data dari yang sudah dikumpulkan oleh CISDI tadi diramu dalam sedemikian rupa menjadi data populer, biasanya memang tidak menarik perhatiannya masyarakat ya, apalagi semua yang berkaitan dengan ilmiah biasanya orang tuh nggak akan mau baca gitu, udah langsung aduh apa sih ini gitu, beda dengan portal-portal berita yang pakai judul-judul clickbait gitu kan. Ya memang jadi PR kita sih bisa merangkul mungkin influencer atau misalnya mungkin media-media berita yang istilahnya memang udah top lah gitu untuk menjalankan tentang edukasi merokok ini gitu. Oke, thank you banget Kak Iman insight-nya. Iya, siap. Ya, Kak Indah dari NTT ya ini sekarang posisinya? Iya, sekarang posisinya di NTT. Sinyalnya cukup bagus ya di NTT ya. Syukurnya sih di sini masih lumayan lah, masih di kota soalnya. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Kak Indah untuk pertanyaannya. Kita masih ada waktu sekitar berapa menit ya Kak Via? Ada sekitar 10 menit lagi ya. Silakan silakan kalau masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Tapi sambil menunggu yang lain, saya mau bertanya dulu kepada para peserta. Apakah di sini tidak ada yang ahli hisab? Alias masih perokok gitu maksudnya. Kok dari tadi kayaknya komentarnya agak menyudutkan rokok ya. Komentar-komentarnya. Tapi memang begitu ya. Saya cek dulu nih yang lain, silakan untuk menanggapi. Kalau misalnya ada ahli hisab atau perokok yang kayaknya kurang setuju, boleh loh berkomentar di sini ya kan? Ya kan Kak Iman, gitu kan. Silakan. Dan terkait rokok ini ya Kak Iman ya, memang sekarang bukan cuman industri iklannya yang dipilih yang keren-keren gitu ya, bahkan mereka juga inovatif ya. Mulai dari rokok yang apa tadi tuh eceran ya kan, kemudian sampai rokok elektronik ya, vape seperti itu. Jadi kayak anak-anak muda kalau bawa vape itu kayak keren gitu kan. Terus kalau ditanya bahayanya itu kayak mereka tuh wah ini lebih aman gitu. Ada semacam persepsi seperti itu. Bahkan sekarang ada industri juga yang meluncurkan rokok tanpa asap, ya kan? Ini kayaknya baru nih nanti mau di launching kayaknya nih rokok tanpa asap. Saya sendiri siap-siap mikir ini sahamnya kira-kira naik ya? Enggak ya, kalau naik mungkin bisa saya belilah sedikit. Gitu. Kayak Kak Via gimana? Angkat tangan lagi kayaknya mau nanya lagi nih. Silakan. Iya, betul Kak Landito. Ngomongin tadi, saya sadar dari tadi kita juga cukup fokus ke pembahasan tentang iklan rokok. Tapi ada satu poin yang sebenarnya dari 7 poin itu yang menurut saya lumayan penting banget nih untuk dibahas, yaitu soal penjualan rokok batangan. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini sebenarnya dari tadi udah sempat dibahas, kita tuh punya banyak aturan bagus, tapi kemudian dalam pelaksanaannya tidak maksimal gitu. Dan menurut saya penjualan rokok batangan itu satu yang berpotensi dilaksanakan. Karena kebetulan saya salah satu pengguna aktif angkot
Dan setiap kali naik angkot, supir angkot tuh masih suka melipir untuk beli rokok, Bu beli rokok 2 batang gitu. Dan itu baru terjadi beberapa hari lalu. Nah, menurut saya itu beresiko sekali. Kira-kira dari Cisdi atau mungkin Cisdi pernah tahu kira-kira bagaimana ya Kak untuk memastikan kalau aturan ini tuh juga sampai ke rakyat-rakyat yang paling bawah. Karena saya bahkan cukup ragu ibu-ibu pedagang ini, bapak-bapak pedagang ini tahu kalau misalnya nanti rokok itu sudah tidak bisa dijual batangan lagi. Dan apa yang harus kita lakukan supaya aturan ini betul, karena kan mudah sekali buat mereka beli banyak, kemudian mereka buka sendiri aja dan dijual 1 batangan lagi. Apalagi sempat ada argumen bahwa ketika rokok dijual batangan itu pedagang kecil keuntungannya lebih banyak daripada jual 1 bungkus. Nah, kira-kira kalau dari Cisdi atau sepengetahuan Kak Iman bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, silakan Kak Iman. Bagus banget ya Kak Fia pertanyaan. Kita selalu mengusulkan ke pemerintah ya, entah itu legislatif ataupun eksekutif dalam perumusan kebijakan itu dari awal harus melibatkan semua pihak, semua sektor. Kita tuh selalu condong apapun terkait kebijakan pengendalian tembakau selalu minta sudut pandang si industrinya. Makanya tadi mungkin MCH Intan mempertanyakan, oh masih dilibatkan si industrinya dalam hal ini, karena di Undang-Undang Cukai contohnya ketika ingin merumuskan besaran cukai itu harus mendengarkan aspirasi dari pihak industri. Nah, kita kan ingin mengendalikan si industrinya, tapi minta sarannya ke industrinya. Itu sama kalau KPK bikin undang-undang korupsi, minta sarannya ke koruptor, kurang lebih seperti itu. Nah, harusnya biar implementasinya terlaksana, dari garis start sebenarnya sudah harus dilibatkan semua perangkat. Jadi, misalnya kalau rokok batangan, ya sudah berarti semua Pemda juga dilibatkan sehingga misalnya aturannya jadi lebih lengkap. Sudah harus ada satgas, wali kota wajib membuat tim sus ataupun tim penyelenggara dan lain-lainnya. Selama ini kan udah regulasinya lama disusun, kelompok masyarakat sipil atau akademisi tidak dilibatkan, lintas sektornya juga tidak terlihat berjalan dengan baik ya, karena ada perdebatan juga kayak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri saling perang misalnya dalam rapat tersebut. Jadi sehingga terkadang ya beberapa kebijakan yang penting ada dulu. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya masih ada kenakalan-kenakalan, harusnya itu sudah dilarang tapi di angkutan umum kota masih terselenggara masih dilanggar peraturan tersebut, masih sering ditemukan. Jadi kalau saran kita di CISDI, dari garis start sampai garis finish, semua sektor tuh harus dilibatkan, kementerian mana saja yang terkait, Pemda mana saja yang harus mempunyai satgas dan sejenisnya, ataupun kelompok masyarakat sipil dan akademisi juga harus ikut terlibat gitu. Jadi dari awal bareng-bareng, jadi pengawalan pun juga bareng-bareng gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Iman. Ya, kita masih ada sisa waktu beberapa menit, silakan. Kak Lukman ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Ini kayaknya udah menyalakan kamera atau enggak atau sengaja kepencet ya. Di chat ini juga ada nih tanggapan dari Kak Happy. Apa saya baca dulu ya. Kak Happy ini bilang katanya lebih bahaya vape karena dulu nyoba sekali aja langsung batuk. Lah baru nyoba sekali, kurang ahli. Beda sama rokok. Ya, emang beda. Oke, Kak Happy juga bilang edukasi dan regulasi yang memberikan win-win solution. Nah, ini nih win-win solution itu gimana nih maksudnya nih? Artinya jangan terlalu memojokkan perokok tapi dikendalikan dan diberi ruang khusus. Oke. Seperti di negara maju, jadi bisa dikendalikan konsumsinya termasuk dampaknya pada perokok pasif. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Happy gimana nih kebijakan rokok yang baik? Mungkin mau juga open mic, silahkan. Nih, ya, Kak. Baik. Nah, Mas Dito izin. Oke. Silakan. Maaf, nggak bisa hidupin kamera lagi. Iya, Kak Popo. Rame soalnya. Oh, gitu. Jadi yang saya maksud tuh gini, Mas. Kita nggak bisa mungkiri juga ya untuk masalah rokok itu menjadi salah satu sumber pendapatan negara juga, baik di daerah maupun di pusat. Tapi yang selalu dikejarkan sekarang kan bahayanya tanpa ada aturan jelas yang membatasi ruang gerak para perokok itu. Sampai tadi yang sempat saya simak, ada yang mengatakan
sopir angkot pun ketika bekerja itu sampai kepikiran beli rokok ketengan atau apa gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara maju, itu perokok itu ada tempatnya sendiri. Artinya walaupun kita perokok, kita nggak bisa sembarangan merokok dimanapun. Di ruang publik, kita ada tempat terbatas. Nah, ketika kita melanggar itu, ada sanksi tegas, gitu Mas. Selama di Indonesia kan masih belum ada yang seperti itu. Mungkin di tempat tertentu ya, seperti perkantoran yang ber-AC atau bank itu, mungkin baru dibatasi di situ. Tapi sanksi tegasnya seperti apa nih kalau menurut Kak Happy? Didenda atau suruh push up biasanya atau suruh ngosek WC? Enggak. Kalau pengalaman teman saya itu yang kerja di kapal, jadi ketika dia merokok bukan pada tempatnya, dia langsung kena teguran. Bisa-bisa PDSP sama perusahaannya itu. Jadi dia kan akhirnya tahu, oh saya di sini nggak boleh, saya merokok di balkon nggak boleh, saya harus ke ruangan khusus. Nah, ketika masuk di ruangan khusus, dengan waktu istirahat yang minim, misalnya istirahat cuma 30 menit nih. Kalau saya maksa ke sana, artinya saya kehabisan waktu untuk yang lain. Nah, dia kan berpikir lagi, udahlah nggak usah rokokan dulu gitu kan. Nah, cara-cara seperti itu bisa membatasi sekaligus mengurangi juga, karena orang kan akhirnya berpikir, kalau saya nekat mau ngerokok dengan waktu istirahat yang segini, ya saya pasti telat gitu kan. Sementara telat, saya dapat konsekuensi hukuman atau SP atau segala macam. Kalau saya maksa rokokan di sini, bisa-bisa kena tampar si bos, nah kan kayak gitu Mas. Gitu. Nah di sini kan masih belum ada yang aturan-aturan semacam itu. Cuman baik dari dinas kesehatan di daerah ataupun di pusat itu sama-sama mengatakan rokok ini bahaya, rokok ini sumber penyakit, bla 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 bla, tanpa memberikan edukasi yang jelas ya pada baik itu pada siswa ataupun pada perokok yang sudah tua. Dan edukasinya tetap sama, di mana-mana tetap sama. Ini bahaya rokok. Bahkan yang beberapa hari viral itu masalah contoh paru-paru sama guru SMA itu kan. Ya itu mungkin cuma begitu aja, tapi dampak lainnya apa? Nggak ada, karena masih tidak ada batasan untuk para perokok itu bisa menghisap rokoknya dimanapun gitu Mas. Sementara target pemerintah bisa mengendalikan itu, nah kan akhirnya lucu. Nggak ada aturan pendukung, mulai dari ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tiba-tiba kepengen rokok ini bisa ditekan untuk meminimalisir resiko penyakit gitu kan. Mungkin gitu Mas gitu. Oke, terima kasih Kak Epi. Tapi justru sebenarnya di sini tadi yang dibahas Kak Iman itu adalah peraturan loh yang akan dirancang kayaknya ya, kebijakan rokok yang baik untuk semua. Mungkin Kak Epi ketinggalan apa ya ikut sesinya? Iya benar Mas. Kalau aturan iya, ya mungkin maksudnya di situ gitu loh. Jadi aturan jangan sebelah artinya itu cuman ini nggak boleh ataupun cuman apa jual ketengan gitu aja. Itu nggak boleh. Nah, jual itu sama aja kurang, boleh. Mas. Ya. Nah, tapi pak-pakan bisa gitu loh. Dengan apa uang saku anak sekolah sekarang yang udah kayak gaji orang kerja udah selesai itu. Meskipun nggak jual ketengan. Lumayan turunnya. Pada wingi kan nggak turun sih. Oke, saya izin mute dulu yang lain ya. Oke. Sementara itu Kak Iman mungkin menanggapi sekaligus mungkin kayaknya terakhir ya karena waktu kita udah habis juga ya Kak Iman, silahkan. Ya, ya saya setuju sih kurang lebih sama Kak Happy ya. Memang aturannya memang harus sebelum ataupun memikirkan dampak ataupun untuk mencegah itu memang benar adanya. Dan perokok itu juga korban balik lagi. Jadi ketika kita desak mereka untuk jangan merokok sembarangan tapi aturannya tidak ada bantuan mereka untuk berhenti merokok, misalnya upaya untuk berhenti merokok tidak tersaji di banyak titik, ya jadinya terkadang beberapa perokok pun jadi denial gitu. Ya saya ini korban, saya ini kecanduan, tapi tidak ada ranah yang membantu saya untuk berhenti ataupun tidak ada kebijakan yang membatasi saya gitu. Misalnya kalau harganya mahal, saya akan kesulitan membeli pastinya. Dan ketika saya kesulitan membeli, kalau ada unit berhenti merokok di dekat
yang jaraknya bisa saya akses itu akan lebih mudah gitu. Nah, selama ini makanya perdebatannya jadi debat kusir, yang pro industri bilang nanti negara akan sengsara kalau pabrik kami ditutup, kok tidak ada yang minta pabriknya ditutup, kita cuma minta dikendalikan gitu. Yang pro kesehatan mengeluh perokok di mana-mana sembarangan gitu, diminta KTR segala macam, cuma lupa melihat dari sisi pandang korban gitu. Walaupun saya selalu membantah ya perokok yang merokok dekat anak ataupun di ruang publik. Cuma balik lagi memang banyak sisi-sisi yang harusnya masih bisa dilengkapi gitu. Baik dari kacamata ekonomi, kacamata kesehatan, bahkan kacamata perokoknya sendiri gitu. Tuh jadi PR bersama sih. Terima kasih Kak Happy untuk mention itu, jadi kita bisa melihat lebih banyak perspektif. Iya, baik. Terima kasih Kak Iman. Terima kasih juga kepada Kak Happy ya tadi yang sudah menanggapi terakhir. Kak Fia, kita masih ada sedikit waktu. Saya izin membacakan yang di chat dulu ya, sebelum kita akhiri bincang online kita, boleh? Baik, Kak. Oke, di sini saya bacakan nih chat dari Kak Fia. Kadang sopir angkotnya bilang mau ngerokok, kalau nggak ngerokok soalnya jadi ngantuk ya. Jadi kayak ada semacam ketergantungan lah seperti itu kan. Tadi Kak Kosmas juga cerita katanya kalau nggak ngerokok kurang fokus kalau ngedit, nggak bisa ngedit apa tulisan-tulisan, mungkin beliau adalah seorang jurnalis kayaknya. Nah, tapi saya pengalaman loh Kak Fia, saya pernah disopirin orang ya. Jadi saya pernah rental mobil. Nah, kemudian dia itu ngebut itu setiap di tol itu ngebut udah kecepatannya di atas 120 kayaknya ya. Tapi sambil bolak-balik kayak gini. Karena mungkin dia nggak ngerokok ya. Tapi saya otomatis saya jadi berkeringat dingin karena membayangkan, nasib saya bagaimana ini dibawa orang dalam keadaan ngantuk seperti ini. Ya, itulah kita resikonya begitu ya Kak Fia ya. Ini ada lagi tanggapan dari Kak Foni, harus ada kurikulum di Kementerian Pendidikan yang mengajarkan ke siswa terkait bahaya merokok. Ya, saya setuju sekali. Jadi memang harus diajarkan dari dini ya, dari awal, dari sekolah-sekolah gitu ya Kak Foni ya, harusnya ya. Termasuk juga bahaya rokok, bahaya vape ya. Ini karena sekarang ada semacam pergeseran persepsi katanya kalau vape lebih aman seperti itu, dan bagaimana cara menyembuhkan. Karena sekarang rokok vape juga dijual bebas di Indonesia. Ya. Oke, setuju sekali. Waduh, ada saran nih dari Kak Denny, cabut subsidi buat perokok. Wah, ini kayaknya memang sudah diancang-ancang juga kali ya Kak Iman ya, termasuk juga katanya ada BPJS. Kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan merokok itu tidak ditanggung. Ya, betul ya. Oke. Baik Kak Iman, mungkin ada closing statement nih untuk kegiatan bincang online kita pada hari ini, silahkan. Apa ya closing statement-nya? Karena mungkin apapun itu kita harus melihat lebih dekat ya. Jangan hanya percaya jargon ataupun lapisan luar dari yang sedang diperdebatkan. Kalau bahas petani, misalnya, coba lihat lebih dekat dari sudut pandang petaninya. Kalau bahas ekonomi, lihat data-datanya, seberapa terdampak orang-orang ataupun negara, ataupun dari sudut pandang kesehatan. Jadi, hindari debat kusir yang hanya di media sosial, mana ekonomi ataupun kesehatan, penting mana ataupun kesehatan, tapi coba dilihat lebih dekat dampaknya kemana saja dan tujuannya sebenarnya. Tujuannya apakah untuk melenyapkan, untuk menghilangkan satu sisi, atau untuk mencari titik temunya, apa yang menjadi penengah dari perdebatan yang selama ini terkait dengan tembakau. Paling sedikit promo, kalau tadi aku ada kasih link terkait film dokumenternya Cisdi, itu bisa menjawab perdebatan-perdebatan terkait penting mana industri ataupun kesehatan. Silakan ditonton teman-teman, itu tidak ada nilai profitnya, beneran value untuk perspektifnya saja terkait dengan tembakau. Mungkin itu Kak Fia dan Kak Dito, sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita di acara kali ini. Oke, terima kasih sekali Kak Iman. Yuk kita berikan applause nih kepada Kak Iman dan ditunggu ya linknya. Tapi linknya bukan trailer kan? Kita link full ya. Oh iya ya, oke. Linknya film full ya, dan juga kayaknya teman-teman yang tadi bertanya juga kayaknya nggak keberatan ya kalau diajak main film bersama Kak Iman juga ya. Gimana Mas Kosma? Boleh, kita main, boleh ya, diajak main film gratis nggak apa-apa ya Kak Happy ya. Oke, rilisnya nanti ditunggu di YouTube ya. Kak Happy tak kirim info ya. Oke, sebelum ruang Zoom ini ditutup dan sebelum saya kembalikan kepada Kak Fia, sekalian kita foto bersama dulu Kak Fia. Tadi kayaknya pagi baru berapa orang, 20-30 orang, sekarang udah 56. Oke, saya izinkan saya untuk memandu fotonya ya Kak Fia, nanti yang screenshot ya. Oke, baik.
Tapi harus tahan-tahan Iya, tahan senyumnya dulu. lagi Nggak ya. apa-apa. Oke, tahan. Oke, silakan para peserta bincang online, ya, bisa menyalakan kamera, kita melakukan sesi foto bersama. Ya, dirapi-rapikan rambutnya dulu, ya. Oke, Pak Sugianto. Oke, kita lihat kamera dulu. Oke, saya panggil yang belum menyalakan kamera, saya panggil dulu. Saya pengen tahu nih keperawatan siapa nih namanya. Kemudian Ibu Asmoro Dewi, Ibu Asrifah, Ibu Budi Rahayu, Bapak itu Ibu, ada Pak Dr. Bidik Catur, waduh dari Rumah Sakit Gatot Subroto ada yang ikut juga ya. Ibu Kristiana Erika silahkan, dan yang lain-lain, Pak Doni Irawan dan yang lain-lain. Ayo dibuka dulu kameranya, foto bersama dulu ya. Oke, saya mau mengatur gayanya dulu. Kalau peserta yang nakes saya minta gayanya begini. Wah, dokter bidan atau yang pokoknya kerja di fasilitas kesehatan begini, nakes begini. Oke. Yang bukan nakes kayak saya, udahlah begini aja, kita kasih jempol. Oke? Iya. Oke, persiapan foto bersama. Yang nakes, oke. Yang bukan nakes begini. Oke. Dalam 3 hitungan. 3, 2, 1. Oke, ditahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, Oke, 6, 7. boleh turunin dulu. Gimana Kak Fia? Boleh diturunkan dulu. Ini kan kebetulan ada 3 nih. Jadi 3 slide lah. ada 3 slide di sini. Kok di tempat saya cuma Jadi 1 kita ya? mau, di saya ada 3. Ada banyak sekali di sini. Jadi Oke, nyalain kamera ini banyak ya. Oke. kita ke slide kedua nih Kak. Boleh tahan lagi gayanya, barangkali masuk ke slide selanjutnya. Ya, sekarang ganti gaya. Yang bukan nakes, yang nakes begini, yang bukan nakes begini. Dalam 3 hitungan. 3, 2, 1. Oke, ditahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Kak Fia, sudah. Oke, satu lagi, terakhir. Satu lagi, aduh. Panas saya. Di slide ketiga nih. Oke, di slide ketiga. Oke, salam cuan. Ya, dalam 3 hitungan. Kawan-kawan semua. 1 gaya. 3, 2, 1. Oke, ditahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Kak Fia sudah. Oke, sudah aman. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah mengikuti untuk acara bincang online, dan saya kembalikan kepada Kak Fia. Silakan Kak Fia. Baik, terima kasih banyak Kak Anandito, Kak Iman, dan rekan-rekan semua yang sudah dari tadi ikut ngobrol, berdiskusi baik secara langsung maupun chat. Jadi kita dapat banyak insight baru ya. Mulai dari pertama, dari Kak Iman, memang aturan baru rokok memang harus diperbarui karena udah 1 dekade, 10 tahun aturan rokok itu tidak pernah diperbarui. Dan kita harus bikin aturan baru yang lebih relevan dengan kehidupan sekarang. Terutama salah satu yang penting banget untuk di-highlight menurutku adalah meningkatkan anggaran preventif itu ya dari 2%. Jadi semaksimal mungkin. Kemudian juga aturannya harus memang dibuat melibatkan semua lapisan. Jangan sampai ada lapisan yang tertinggal, supaya kita semua yang terdampak nih bisa ikutan bersuara. Harus kayak gimana sih aturan itu. Dan tentu bersama dengan aturan itu juga harus ada nih pelaksanaannya, jaminan bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan baik, apakah bisa melalui pembentukan satgas dan lain-lain. Jadi jangan cuma hanya ada jargonnya aja. Dan yang juga nggak kalah penting, ternyata memang sekalipun aturannya udah ada, masyarakat juga harus kuat dan solid nih untuk bantu menegakkan aturannya. Bisa yang tadi kalau sudah di luar negeri bisa foto ya, ada aplikasinya. Dan mungkin contoh dari teman-teman SMP tadi, harus ketika kita lihat ada yang salah, kita bisa langsung negur. Oke, itu dia dari kesimpulannya. Nggak terasa kita udah 1,5 jam ngobrol dan diskusinya seru banget. Sayangnya harus berakhir, semoga di berikutnya kita masih bisa ngobrol-ngobrol terus ya, karena kayaknya aturan rokok ini masih banyak perbincangannya. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Iman Zain dan juga teman-teman dari CISD dan semua yang hadir pada hari ini, juga teman-teman dari Diklat Kesehatan.
Nah, sebelum aku akhiri banget nih, aku mau mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa cek sosial medianya dari CISDI itu di @cisdi_id ya Kak? Iya, betul. Ada di Instagram dan Twitter, juga YouTube-nya tadi CISDI Channel, kemudian dari teman-teman Diklat Kesehatan, @Diklat Kesehatan, betul Kak Nindito? Ya, betul. Instagramnya Diklat Kesehatan. Baik, juga ada websitenya diklatkesehatan.com ya? Iya. Ya, dan juga Relatif Perspektif di @relativepers, kami juga ada di Instagram dan juga Twitter. Dan juga kami punya podcast yang bisa didengarkan di platform podcast manapun, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nah, sebelum itu, apakah CISDI atau dari Diklat Kesehatan ada mau promosi acara nih? Kira-kira dalam waktu dekat CISDI dan Diklat Kesehatan mau ngapain? Mungkin dari CISDI dulu. Oke, paling dari CISDI kita bulan Februari bakal ada Lokapala. Jadi itu health outlook-nya kita, semua masukan kita terkait kesehatan, baik mengenai tembakau, primary healthcare, juga MBDK dan lain-lainnya ada di sana. Jadi mungkin informasi detailnya bisa dilihat di CISDI ID. Baik, untuk Diklat Kesehatan Kak? Ya, izin share screen dulu ya Kak. Betul, silakan Kak. Oke, ini sebelum saya sampaikan, sekali lagi terima kasih telah mengikuti untuk bincang online dan silakan mengisi daftar hadir ya. Ini linknya nanti untuk dapat sertifikat kan Kak Via ya? Ya, betul. Kalau ikut tapi nggak ngisi daftar hadir di sini, kayaknya nggak dapat sertifikat ya Kak Via ya? Karena nggak tahu nih namanya juga. Ya kan, nggak tahu siapa yang ikut, ya kan, nggak tahu emailnya kemana. Nah, silakan teman-teman diisi dulu, linknya udah kita share di kolom chat ya. Daftar hadirnya diisi dulu untuk nanti bisa kita buatkan sertifikat ya. Oke, bit.ly diskusi rokok, D-nya besar, R-nya besar. Jangan keliru, DR-nya kecil semua. Soalnya kalau keliru link Kak Via, ini ternyata masuk ke link yang lain. bit.ly yang lain. Kemarin ada yang keliru nih kayaknya nih. Oke, silakan diisi dulu, saya kasih kesempatan dulu ya untuk mengisi daftar hadir. Dan untuk jadwal kegiatan Diklat Kesehatan sebenarnya nanti bisa dilihat Kak Via di Instagramnya Diklat Kesehatan ya. Kita setiap hari Sabtu rutin mengadakan pelatihan untuk manajemen kesehatan ya secara online. Kemudian besok hari Selasa di akhir Januari ada kelas online untuk peningkatan mutu keselamatan pasien dan manajemen risiko rumah sakit. Baik, terima kasih Kak Via. Baik, terima kasih Kak Nandito. Sekali lagi teman-teman semua. Dan untuk Relatif Perspektif juga bisa cek sosial medianya karena kami juga suka bikin acara. Rutinnya kami punya Twitter Space di Twitter, jadi kalau ada yang punya Twitter langsung main ke sana. Terakhir aku mau ngucapin sekali lagi banyak-banyak terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini. Sertifikat partisipasinya akan kami berikan minggu depan. Jadi bisa ditunggu, jangan lupa untuk isi absensinya supaya data-data nama dan emailnya bisa sesuai. Terima kasih, acara ini aku akhiri. Sampai jumpa untuk di acara berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Iman, Kak Via, terima kasih Kak Aris, Kak Sugianto. Salam terima kasih semuanya. Ya, amin. Kita tutup ya ruang Zoom ini, terima kasih.